Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama saya Dendi Kurniawan di dalam mata kuliah online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Tekom. Kuliahnya menyenangkan. Baik teman-teman semuanya, tiba saatnya kita di penghujung pertemuan dalam semester ini. Dimana di sini setelah project yang kita online kan pada pertemuan sebelumnya, kita harus setting beberapa fitur web ya. Jadi waktu pertemuan 13 sebelum di online kan, kita juga men-setting ya, mengecek fitur-fitur yang ada pada web tersebut secara offline yang ada di local host ya. Apakah semua fiturnya sudah berjalan dengan baik, apakah ada yang error atau ada yang tidak berjalan dengan sesuai dengan fungsinya ya. Misalkan halaman beranda kok menampilkan halaman akun atau yang lain sebagainya, itu kan tidak sesuai. Nah, setelah kita cek waktu itu sudah normal semua, sudah sesuai semua, dan di pertemuan ke-14-nya kita telah berhasil untuk mengonlinekan ya, untuk membuat web kita menjadi online. Nah, untuk pertemuan yang ke-15 yang terakhir di sini kita cek kembali apakah setelah di-onlinekan ada yang error, apakah ada yang tidak berfungsi fiturnya atau ada kendala teknis lainnya. Ya, jadi harapannya nanti di pertemuan ke-15 ini ya, di video ini nanti mahasiswa itu dapat men-setting fitur SSL di dalam web online-nya. Kemudian mahasiswa dapat menerapkan ongkos kirim secara otomatis ya. Yang kita tambahkan nanti adalah dua komponen ini. Ya, SSL sendiri itu adalah singkatan dari Secure Socket Layer, salah satu komponen penting yang harus dimiliki sebuah website. Ya, dengan menggunakan SSL ini nanti transfer data di dalam sebuah website akan menjadi lebih aman ya teman-teman, dan terenkripsi ya. Bahkan saking pentingnya Google Chrome ini melabeli website tanpa sertifikat SSL ini sebagai not yours ya. Pada tahapan ini kita akan ajarkan cara pemasangan SSL gratis di website yang telah di-onlinekan pada tahapan sebelumnya. Kalau kita cek ya di dalam website kita di sini itu masih not sure ya, belum aman karena belum ada SSL-nya. Nah, jadi nanti silahkan teman-teman masuk ke dalam websitenya ya, ke halaman website yang online tentunya di Infinity Free, kemudian memasukkan username dengan menggunakan email dan password ya. Terus silahkan dialihkan ke halaman Free SSL Certificate ya. Di bagian sini ada Free SSL Certificate teman-teman. Setelah online login tadi ya, di bagian atas dicek Free SSL Certificate. Nah, add SSL domain, silahkan nama domainnya Anda, domain teman-teman ya, tanpa menggunakan HTTP ataupun www. Cukup nama domainnya saja. Ya, contohnya di sini adalah example.com. Atau kalau milik saya berarti apa teman-teman? Dendishop ya, dendishop.apz.com ya. Nah, kemudian create SSL domain. Ya, setelah dimasukkan nama, enter domain name-nya, kemudian create SSL domain, kemudian request SSL sertifikat. Pembuatan sertifikat ini telah berhasil namun statusnya masih pending, dan pending ini bisa sampai 1 hari atau 24 jam ya. Ini deskripsinya seperti ini. Create destination-nya not ready ya. Kemudian di sini ada please note that DNS change can take up to 2004 hours to take efek ya. Jadi menunggu 24 jam, 1 kali 24 jam. Biasanya ya maksimalnya itu 24 jam itu ya. Bisa saja kurang dari 24 jam sudah selesai. Dan statusnya di sini masih pending ya. Kemudian setelah ini Anda bisa melakukan pack ya di new tab di bagian account ya, klik tombol manage akun domain yang akan Anda pasang SSL tadi ya. Kemudian silahkan masuk ke kontrol panelnya ya, yang hijau ini diklik, dan bagian advance pilih atau klik CNAME record di dalam logo DNS-nya ini ya, CNAME record. Nah, kemudian isikan data record name dan destinasinya sesuai yang ada pada tahap 6 di atas tadi ya. Ada record name, ada domain, terus ada destinasinya ini ya, yang saya blok merah ini, record name, domainnya, kemudian destinasinya ini di copy
dimasukkan ke dalam sini teman-teman ya. Jadi tadi harus dibuka di new tab biar nanti halaman ini tidak keluar ya, halaman ini tidak keluar. Silahkan nanti buka di new tab nih, di new tab, klik kanan new tab ya, akun ini. Oke, setelah itu kita buka kembali Pack View SSL untuk melihat apakah sertifikat sudah disetujui atau masih pending ya. Di sini ya, view SSL-nya masih pending atau sudah disetujui. Jika belum disetujui, silahkan Anda tunggu sampai disetujuinya tadi ya, maksimal 24 jam. Proses ini memakan waktu yang berbeda-beda ya, beberapa menit sekali. Silahkan dicek aja halamannya ya, di refresh apakah status ini, halaman ini ya, di refresh apakah statusnya masih pending atau sudah sukses ya. Setelah sertifikat ini disetujui, maka akan tampil kode kolom yang sertifikat seperti ini ya, issued, maaf, bukan sukses tapi issued ya. Nah, sertifikat key dan sertifikat private key dan sertifikat seperti ini akan muncul seperti itu. Dan silahkan nanti ya teman-teman buka lagi pada tab statusnya, tab satunya ya, yang bagian tadi name recordnya ya, yang tadi memasukkan record name, kemudian domain. Nah itu silahkan nanti kembali ke home ya, kembali ke home. Kemudian di sini ada SSL ya, di security ada SSL ini, dan pada Dandy Shop ya silahkan klik configure. Nah di sini ada configure, tinggal kita paste ya, yang tadi private key-nya ya, generate ya. Kemudian di bagian setelah di generate nanti menjadi seperti ini ya, ngeblok warna merah untuk menghapus. Jadi kalau sudah disimpan berarti dia menjadi hapus ya. Nah tahapan ini sudah selesai ya, tapi silahkan coba kembali untuk membuka situs apakah sudah ada ikon kunci seperti ini atau belum ya. Oke, hanya seperti itu teman-teman untuk SSL nya. Mungkin cukup mudah ya, kita hanya meminta request key nya tadi untuk diterapkan di bagian CNAME-nya tadi ya. Nah, kemudian untuk fitur yang kedua, kita akan menambahkan ongkos kirim secara otomatis. Nah, dimana di sini kita tidak manual lagi ya, kita memanfaatkan lagi-lagi plugin. Ya, kalau kita ingat-ingat di pertemuan ke-13 atau 14 ya, waktu itu saya mencoba untuk membuat akun ya dengan nama ABCDE itu. Terus saya membeli produk baru dan saya check out ya, sampai proses check out itu proses ongkos kirimnya atau biaya ongkos kirimnya itu masih gratis gitu ya. Nah sekarang kita buat agar dia itu menjadi ada harganya sesuai dengan lokasinya nanti ya. Silahkan nanti teman-teman masuk ke plugin ya, ke halaman belakang plugin, tambah baru, kemudian cari plugin yang namanya ongkos kirim ya, plugin ongkos kirim JNE Tiki si cepat wahana JNT Post for WooCommerce yang seperti ini ya. Kemudian perlu diketahui ya, plugin ini karena free, pilihan ekspedisinya tidak begitu lengkap ya, dan juga pilihan kota, kecamatan, desa itu kurang begitu detail dan kurang lengkap sebenarnya. Jadi kalau mau lengkap ya cari plugin yang berbayar ya. Ya ini hanya untuk contoh saja ya. Setelah diaktifkan nanti ya, install sekarang, aktifkan dan dikonfigurasi nanti di bagian menu kiri itu ada ongkoskirim.id. Nah ini nanti dikonfigurasi, isikan sesuai dengan toko teman-teman ya, apakah di area teman-teman itu ada semua kurir yang ada di sini ya, atau di sini itu ada versi yang pro, yang berbayar, yang gratisan ya, yang tidak dicoret itu ya, ada JNE, kemudian Tiki, Poskila dan lain sebagainya. Kalau yang dicoret ini nggak bisa karena dia harus berbayar. Terus ini lokasi toko ya, lokasi tokonya itu ada di kota mana ya. Nah, itu nanti dicari ya, diklik, kemudian tampilkan berat pengiriman ya, aktifkan kode unik untuk setiap pembelian, tidak. Berat defaultnya dalam pengiriman itu satuannya mau apa ya, 1 kilo atau berapa ya defaultnya. Kalau tidak disetting berarti nanti dia defaultnya menggunakan nilai ini. Terus toleransi berat pengiriman 300 gram, jadi kalau lebih 1 kilo lebih 300 gram itu masih dikatakan 1 kilo gitu ya. Nah terus simpan, kemudian jika sudah silahkan klik simpan ini ya, cek di halaman checkout Anda ya, nanti akan ada
Anda memasukkan ya kotanya mana, nanti kecamatannya ini tinggal milih ya, tinggal milih nanti pengiramannya itu menjadi seperti ini ya, JNE nya harganya sekian, JNE oke sekian, JNT sekian ya. Nah setelah itu sudah bisa digunakan teman-teman toko website CMS e-commerce teman-teman. Cukup mudah sekali bukan untuk membuat website e-commerce tanpa menggunakan coding sedikit pun ya. Ini bekal tersendiri untuk teman-teman semuanya ya, tapi jangan digunakan untuk skripsi ya, karena ini biasanya digunakan untuk non skripsi ya, karena kurang efektif ya, kurang afdol istilahnya teman-teman belajar 4 tahun ya atau 8 semester tentang ini tentang itu, kok hanya membuat skripsi membuat e-commerce dengan menggunakan web CMS. Itu kayak semacam teman-teman tuh sudah kuliah ya cara membuat adonan resep-resep makanan banyak sekali, masakan-masakan yang ini itu ya, tapi kok endingnya teman-teman itu hanya membuat mie instan ya, mie instan untuk kelulusannya ya. Itu kan ibaratnya seperti itu ya. Jadi semester 1, semester 2 dan seterusnya itu teman-teman sudah belajar memadukan antara bawang merah dengan bawang putih perbandingan sekian, kemudian tambah garam, tambah cabai sekian, tambah ini, tambah itu, rasanya menjadi seperti ini, seperti itu ya komposisinya. Endingnya teman-teman itu menciptakan suatu produk yang mana produk itu tuh ternyata hanya merebus mie instan ya. Nah itu, jadi kalau dibuat skripsi ini tidak boleh ya untuk saat ini. Oke ya, itu mengenai web project yang kita buat selama 1 semester ini ya teman-teman ya. Ini hasil online-nya ya, dendyshop.apg.com. Nah nanti silahkan teman-teman untuk tugas 2 ya, ini kebetulan waktu pembuatan video ini belum saya buatkan tugas 2-nya. Jadi tugas 2 nanti itu kalau tugas 1 dulu kan berkaitan dengan pertemuan ya. Pertemuan 1 membahas apa, pertemuan 2 membahas apa. Nah, untuk tugas 2-nya dari mata kuliah project web ini hanya melampirkan link web secara online. Ya, ingat secara online ini bukan local host ya. Kalau local host itu hanya bisa diakses di komputer teman-teman ya, tapi yang online berarti yang dendyshop.wes atau apa ya, terserah teman-teman waktu pendaftaran itu memilihnya apa. Nah, atau pilihan ya di sini ya. Pilihan nomor 1 melampirkan link web secara online, tapi bukan local host. Nah, yang kedua, misalkan teman-teman gagal dalam mengonline-kannya, belum bisa untuk mengonline-kannya, teman-teman silahkan buat laporan berupa capture setiap halaman yang ada di web lokal. Lihat, baru yang kedua ini local host. Nah, ini menggunakan formatnya nanti PDF ya. Isinya itu berupa capture setiap halaman. Sudah ya tadi ya, capture setiap halaman ya. Jadi misalkan ini halaman utamanya ya. Oke, saya buka Word dulu. Oke, ini halaman utamanya. Saya capture seperti ini. Kemudian capture-nya ini saya taruh di sini. Ya, di sini kasih halaman utama. Nomor 1, halaman utama.
ya pastinya kasih nama dulu ya, nama mahasiswa ya. Kelasnya apalah, misalkan TI angkatan berapa ini, berarti 21 atau berapa ini ya. Halaman utama kalau satu capture dirasa kurang ya kan, halaman utama itu banyak ya, di bagian bawahnya juga ada, nanti di capture juga ini. Tapi ini yang local host ya teman-teman ya, bukan yang online ya. Kalau yang online cukup melampirkan link online-nya saja ya, berarti saya kurang tepat ini kalau yang ini ya. Jadi yang local host yang mana ini local hostnya, saya buka local host. Nah yang di sini ya, yang local host ya. Nah, tepatnya yang ini, bukan yang online, karena tidak bisa mengonlinekan, waktunya habis atau tidak nyampe, akhirnya baru sampai offline-nya saja. Nah, ini di capture, ini ada produk pilihan dan lain sebagainya, di capture lagi ya, semuanya di capture. Semakin banyak Anda mengcapture, semakin lengkap Anda mengcapture, nilainya juga semakin berbeda dengan yang tanpa di capture ya. Maksudnya meskipun teman-teman di sini itu sebenarnya sudah membuat produk favorit, kemudian produk terlaris, tapi kalau tidak di capture saya kan nggak tahu ya. Saya cek, oh ternyata blog dan beritanya nggak ada, oh ternyata footernya seperti ini tuh nggak ada, nggak ditampilkan, maksudnya nggak di capture. Kalau nggak di capture ya berarti analogi saya belum jadi gitu ya, analogi saya belum jadi kalau tidak di capture. Ini baru halaman beranda, nanti dilengkapi sendiri ya. Kemudian yang kedua itu misalkan halaman shop. Nah, seluruh halaman yang ada di sini silahkan nanti di capture semua. Ada halaman blog juga ya, ada blog, lacak pesanan, wishlist. Nah itu di capture semua. Nah termasuk nanti teman-teman mencoba untuk membuat pesanan, login ya, membuat akun dan lain sebagainya, itu dicoba semua ya. Ada tadi ada halaman blog, kemudian ada lagi halaman lacak pesanan, wishlist, kemudian ada akun saya, ada keranjang, terus ada tentang ya, kemudian ada kontak, ada FAQ, terus register akun dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan ya, semuanya dikasih foto-foto, dikasih capture-capturannya, check out juga ya. Oke, sampai sini bisa dimengerti teman-teman? Ini khusus untuk nomor 2 ya. Ini pilihan A, ini pilihan B. 1, 2. Ini halaman beranda, halaman shop, halaman tambah keranjang juga ya, tambahkan ke keranjang gitu maksudnya. Ya, sebagus-bagusnya untuk pilihan yang kedua ini nilainya tetap masih bagus yang nomor 1 ya, yang A ya, dengan catatannya A ya, semua fiturnya juga ada ya. Nah, tidak hanya mengonlinekan tapi nggak ada produknya, tidak ada fitur-fitur yang lainnya ya, sama saja ya. Jadi yang A ini
Kalau semuanya berjalan dengan normal, ya, otomatis nilainya juga A. Tapi kalau yang B, kalau semuanya berjalan normal, maksudnya teman-teman juga melampirkan semua capture ya, itu maksimal AB ya. Oke, itu mengenai tugas 2, pelaporan tugas 2. Kalau tugas 1 yang dilaporkan berarti link web secara online ya. Kalau yang nomor 2 berarti file PDF ini berupa Google Drive, dimasukkan ke Google Drive. Jangan lupa hak aksesnya diubah. Siapa saja yang memiliki link dapat membuka. Oke ya, ini ya. Saya post juga di pertemuan 14 ini ya. Tugas 2 project web. Pada menu UTS, UAS, dan tugas ya. Pengumpulan, silahkan pilih salah satu di bawah ini. Membuat web e-commerce seperti yang diajarkan. Download dari project dosen atau bikin sendiri langsung. Wajib diganti nama toko, warna, produk, dan pesan-pesan. Ya, jadi kalau yang download dari project saya itu wajib diganti nama tokonya ya. Kalau saya kan tadi Staycom Shop ya, diganti dengan toko teman-teman. Kemudian warna tema ya. Terus produk-produknya, kemudian pesan-pesan ya. Nah, yang ada di sana wajib diganti. Atau bikin sendiri secara langsung. Nah, ini bebas kalau ini. Otomatis kan dari awal sudah membuat nama sendiri kan. Oke, kemudian untuk pengumpulannya pilih salah satu ya, melampirkan link web secara online atau buat laporan berupa capture setiap halaman yang ada di sana ya. Contoh halamannya ini. Oke, ini akan tersedia nanti ketika sudah saatnya, mungkin tahun depan ya, menjelang akhir-akhir pertemuan akan saya buatkan untuk ini ya, tugas 2-nya ini. Tetap nanti ada UTS-nya ya, UAS-nya maaf. UAS-nya mungkin hanya pilihan ganda ya. Pilihan ganda kurang lebih ya seperti tugas 1 ya. Pertemuan ini membahas apa, kemudian tapi saya tambahkan isi-isinya ya. Elementor, kemudian untuk contoh yang saya buat itu nanti web hostingnya menggunakan apa, kemudian plugin untuk migrasinya namanya apa. Nah, itu akan muncul di ujian akhir semester ya. Intinya dari pertemuan 9 berarti ya, setelah UTS sampai pertemuan ke-15, pertemuan hari ini itu akan muncul di UAS ya, kurang lebih soalnya 10 sampai 15 butir soal. Nah, oke, untuk deadline-nya nanti tanggal 3 Februari 2024 pukul 23.59 ya, tapi jangan mepet-mepet ketika ingin mengerjakan atau mengumpulkan, barangkali servernya error, siakatnya error ya, nanti malah teman-teman nggak jadi mengumpulkan karena tidak ada perpanjangan waktu lagi ya. Oke, sekian dari saya, semoga ilmu di dalam 1 semester ini sangat bermanfaat dan bisa diimplementasikan, nanti bisa menjadi pundi-pundi rupiah ya untuk teman-teman semuanya. Ini contoh yang saya buat adalah web e-commerce, sebenarnya
ada plugin-plugin lain yang juga untuk profil company, kemudian juga untuk website sekolah dan lain sebagainya. Silahkan nanti teman-teman cari sendiri, bereksperimen, bereksplorasi, mencari tahu sendiri tentang plugin-plugin yang tersedia di dalam CMS WordPress. Sekian dari saya, akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam satu semester ini ada kata-kata yang salah atau ada yang membingungkan ya, karena waktu-waktu itu juga saya juga bingung, ini versinya sudah ganti semua, tutorialnya sudah tidak sesuai, dan alhasil saya tetap tanggung jawab bagaimana caranya untuk mengajarkan kepada teman-teman semua agar bisa sampai project saya share. Anda tinggal mengganti saja ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.